Dan untuk mengetahui bagaimana proses pelepasan bantuan tahap ketiga untuk korban bencana di Sumatera, kami sudah terhubung dengan reporter Niken Cahyani dan juru kamera Kaisemi Arif yang sudah mengemas informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, Kementerian Pertanian bersama Bappenas kembali mengirimkan bantuan logistik untuk ketiga wilayah terdampak bencana, yakni wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Tentu dalam pengiriman yang dilakukan ini berkolaborasi bersama TNI Angkatan Laut melalui Korps Marinir yang diberangkatkan melalui dermaga Kolan Lanmil, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jelasnya misi dari para personil yang sudah diberangkatkan, kita sudah tergabung dengan Panglima Korps Marinir Legend TNI Endi Supardi. Legend TNI Endi Supardi, kita akan menanyakan lebih jelas terkait misi nantinya yang akan dijalankan oleh personil gabungan begitu dalam Satgas Zeni yang diberangkatkan ke tiga wilayah terdampak. Dan ini misinya yang dilakukan apa, kemudian juga jumlah personil dan kapal yang diberangkatkan ini jenis apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang sudah kita lihat bersama, tadi kita bergabung bersama-sama di KRI Semarang jenis LVD. Ini di samping mengangkut tadi logistik, juga membawa pasukan marinir, satu batalion Zeni Marinir dari batalion yang ada di Jakarta dengan kekuatan 310. Dengan membawa alat berat juga, di sini membawa ekskavator, membawa doser, membawa dump truck, kemudian membawa alat-alat pertukangan. Dengan misinya untuk rehabilitasi dan konstruksi, mungkin rumah-rumah penduduk dan sarana-sarana penting yang lain akan kita perbaiki, misalkan ada jembatan gantung dan lain-lain. Karena sebelumnya titik berat pertama yang kita lakukan sebelumnya, yang di 3 titik ini sebetulnya kita sudah dari mulai hari pertama kejadian sudah ada di sana. Ada Yon Mahlan di Padang, kemudian ada Yon Mahlan di Belawan, dan juga ada batalion infanteri 8 di Belawan, sejumlah 500 orang, sudah langsung terjun ke titik permasalahan. Cuma saat awal kan karena air masih banyak, sehingga yang paling pokok saat pertama adalah menyelamatkan warga. Ini kita menggunakan perahu karet, menggunakan shredder dan lain-lain. Hari berikutnya baru membawa makanan, Indomie dan seterusnya, beras. Bahkan saya pun sudah sempat ke sana 3-4 hari melihat langsung di lokasi. Bahkan saya salut dengan prajurit-prajurit saya yang loyal kepada Panglima TNI, Bapak Kasal, termasuk pada Panglima Korps Marinir. Walaupun kondisi rumahnya banjir, kondisi rumahnya bahkan ada yang hanyut, mereka masih tetap menolong warga yang ada di sekitarnya. Ini yang sudah dilakukan kurang lebih, yang pertama itu sekitar 780-an. Ini sekarang juga kita diberangkatkan tadi 310, bergabung dengan teman-teman dari Zeninya Angkatan Darat yang diberangkatkan dari Surabaya. Kebetulan kita sekarang diberangkatkan dari Jakarta atau dari Korin Lambil ini. Kita sangat berharap masyarakat Aceh bisa kembali pulih. Mohon bersabar, berdoa dengan seluruh warga Indonesia. Ini karena ini masalah kita bersama, minimal ya mendoakan lah. Kira-kira demikian. Kami, insya Allah, prajurit Korps Marinir, kapanpun, dimanapun, siap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia sesuai dengan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia. Baik, nah ini personel jumlahnya ada 310 hari ini yang diberangkatkan. Kemudian rutenya ini akankah ke Aceh terlebih dahulu atau Sumatera Utara atau Sumatera Barat? Dan kemudian apakah di setiap wilayah nantinya mereka akan disebar begitu? Untuk yang kemarin memang di 3 titik. Nah, sekarang fokus di Tapanuli Selatan, akan ditempatkan di sana untuk rehabilitasi dan konstruksi tadi. Kalau yang sebelumnya Bang di 3 titik kita siap sudah ada. Jadi kita hanya menuju ke 1 titik di sana. Nanti di sana baru mungkin disebar ke mana-mana. Nah misinya Pak, selain dengan mendistribusikan barang bantuan tadi, nah apakah nantinya akan mendirikan posko bantuan atau seperti apa? Iya, yang pasti itu harus. Bahkan sebelumnya pun kita sudah mendirikan rumah sakit lapangan. Alat berat seperti ekskavator sebelumnya sudah kita kirim juga. Yang pasti posko ini sangat bermanfaat untuk mendistribusi tempat-tempat yang tidak terjangkau, nanti biar pasukan kami yang masuk ke dalam, ada yang jalan kaki, ada yang pakai perahu karet dan seterusnya, termasuk mungkin dengan kendaraan khusus lah masuk ke sana. Sebetulnya kami juga ada mungkin kendaraan seperti Kappa ya, sejenis kendaraan pendarat amfibi pakai roda rantai, cuman kesulitannya mungkin di BBM ya, karena di sana susah BBM. Mungkin dengan kendaraan ini sebetulnya bisa masuk ke dalam. Tadi itu kendalanya masih kita pertimbangkan yang terbaik kira-kira mana. Yang pasti sekarang sudah bisa terjangkau lah.
Mungkin perlunya dari waktu dan kesabaran saja dengan gelombang per gelombang seperti yang Pak Menteri tadi sampaikan, akan ada gelombang berikutnya untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di Aceh ini, Mbak. Terima kasih Legend TNI Endi Supardi sudah bergabung dengan Garuda TV, dan tentu kita harapkan juga pendistribusian dari barang bantuan ini akan tersalurkan dengan baik, karena tadi juga disampaikan ada lokasi-lokasi yang juga perlu dijangkau lebih jauh. Tentunya personel TNI yang sudah bertugas di sana juga akan membantu, begitu ya Pak. Terima kasih Pak Endi, silakan lanjut kembali tugasnya. Terima kasih. Baik. Nah, pemirsa, tadi disampaikan sudah terkait personil yang sudah tergabung begitu untuk bisa memberikan bantuan dari Kementan dan juga Bappenas di Tapanuli Utara, khususnya di Sumatera Utara. Dan memang di samping daripada itu juga tadi disampaikan bantuan logistik yang diberikan ini berupa, kita melihat secara langsung, yakni ada dari minyak goreng, kemudian juga makanan instan, kemudian juga ada kasur, obat-obatan hingga pakaian. Dan tentu kita harapkan dengan bantuan yang diberikan dari Kementan dan juga Bappenas, juga personil TNI yang sudah diterjunkan ini dapat terrealisasikan dengan baik dan merata kepada warga yang terdampak bencana. Laporan Niken Cahyani, Kasemi Arif, Jakarta, Garuda TV.